membantu dalam sinergitas kolaborasi pentahelix? Ya Pak, ini pertanyaan bagus banget kan kita mengangkat materinya pentahelix. Pentahelix itu kan ada kerjasama dari private sector, pemerintah, terus udah gitu masyarakat, apa namanya akademisi juga gitu. Selain itu dari media. Nah, pentahelix ini adalah bagaimana kolaborasi ini biar sinergitasnya itu kompak. Karena yang diperlukan ke depan itu adalah karena kita lihat tantangan era globalisasi ini sangat luar biasa, apalagi Rakernas kita dihadirkan di tengah-tengah kontestasi politik, yang mana dengan adanya kontestasi politik situasi saat ini dari sini kolaborasi apa nih peluang-peluang yang bisa meningkatkan bisnis di antara anggota. Tapi yang sangat luar biasa adalah bagaimana kita ke depan berpikir tantangan ke depan yang saat ini kita lihat era globalisasi yang di luar bagi menegangkan, yang mana ada konflik antara Ukraina, Rusia, Israel, Palestina. Ini memberikan gambaran bahwa teman-teman para pengusaha ini harus bisa mempunyai mindset yang tangguh, yang solid, dan kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu kita harus kompak. Siapapun nanti yang jadi presiden ya, pemimpin ya, saya berharap apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini itu untuk diteruskan. Jadi supaya sinergitasnya ini apa yang sudah dibangun tidak sia-sia, nggak dari nol lagi. Jadi yang dibutuhkan saat ini kolaborasi, partnership, kekompakan, dan sampai kita terpecah belah. Karena nanti kalau kita di dalam negeri ini nggak kompak, terpecah belah ini apalagi bisa jadi konflik perang dunia ketiga. Itu yang harus dibangun. Jadi peran media dan mendukung itu apa aja? Peran media ini penting sekali ya, karena kan saat ini proxy war kita rasakan, di mana ada serang-serangan di berbagai media. Perang zaman sekarang tuh nggak kelihatan disebut proxy war gitu. Kalau zaman dulu perangnya orang bawa senjata, kalau sekarang itu orang perangnya nggak kelihatan, itu yang bahaya. Justru media ini adalah harus bisa ngademin, bukan jadi tambah memicu suasana menjadi panas atau berita-berita hoax yang nggak betul itu nggak jangan diedarkan. Ini yang perlu sekali kita pahami bahwa kita in critical situation. Kalau dibilang Indonesia akan mencapai Indonesia Emas 2045, itu cuma 22 tahun lagi. Sekarang problem yang kita hadapi adalah Indonesia adalah negara middle income, trap in middle income gitu loh ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi apa harapan pemerintah terkait Indonesia Emas ini? Kalau pemerintah tentunya terkait semua program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah itu semuanya akhirnya itu bisa dilaksanakan, karena kan yang menjadi strategis nasional pemerintah yang ada perpresnya itu kan mempunyai impact terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Jadi yang dilakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan investor tidak hanya dari luar negeri tapi investor dalam negeri ini kita yang harus membangun kekuatan kita dari kita untuk kita apa yang kita punya potensinya, dan dalam negeri ini investor itu yang harus tumbuh lebih banyak. Mengenai Rakernas ini gimana caranya supaya bisa membantu pemerintah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045? Rakernas ini tentunya kebetulan kalau saya kan di investasi, saya saat ini menginisiasi program namanya KPBB. Saya saat ini menjadi Miss KPBB, Miss kerjasama pemerintah badan usaha. Ini perlu dilakukan karena APBD kita tidak mencukupi pembiayaan infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur, maka kolaborasi si pentahelix inilah yang dibutuhkan. Jadi pemerintah daerah yang akan memberikan konsesi, kesempatan, kerjasama. Jadi dari private sector ini yang dari anggota KIN yang akan ikut serta dalam pembangunannya. Dan yang luar biasa, kita memfasilitasi sampai penyiapan dokumen sampai terjadinya transaksi. Jadi lembaga-lembaga keuangan lender yang siap memberikan pendanaan terhadap proyek-proyek investasi yang akan terjadi. Nah, selainnya itu, kalau kita lihat hari ini ada UMKM yang diberikan fasilitas dari perbankan, itu juga kita berharap pemerintah bisa memberikan insentif terhadap UMKM, karena kan UMKM itu mungkin menjadi backbone ekonomi Indonesia. Jadi UMKM ini merupakan salah satu fokus yang harus
Ya, tantangannya apa aja Rakernas ini? Tantangannya dalam Rakernas ini karena situasi politik saat ini lagi memanas ya, jadi kita jangan sampai ada isu-isu sara terkait politik yang kita angkat di Rakernas ini. Karena kita harus netral, karena siapapun pemerintahnya kita selalu harus mendukung siapapun nanti yang akan menjadi pemenang dan pemimpin ke depan. Oke, lagi. Baik, makasih. Terima kasih. Makasih Kak Dini. Kalau ngomong